Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu,
Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, shalom. Shalom yang di onsite maupun yang di online. Kita percaya kalau kita ada di tempat ini, kita bisa beribadah bersama-sama. Itu adalah anugerah dari Tuhan, amin. Kita mau masuk hadirat Tuhan hari ini. Kita mau rasakan dan kita mau percaya kalau Tuhan itu ada selalu di hidup kita. Di setiap kata-kata yang kita ucapkan, setiap perbuatan kita, Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa.
Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu senantiasa dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kalau siang hari ini Tuhan kami datang Tuhan, Kami mau memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan Yesus. Kau yang bertahta di atas setiap puji-pujian penyembahan kami. Biar pujian dan penyembahan kami menyenangkan hatimu Tuhan. Kau jamah setiap jemaatmu yang hadir maupun secara onsite maupun online Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan syukur kami. Haleluya. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggal. Mari kita angkat tangan, kita katakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, katakan Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah. Undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas.
kasih Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu hadir Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Engkau bertata atas setiap puji-pujian penyembahan kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biar nama-Mu saja diagungkan, dimuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ada sukacita hari ini, amin. Boleh kasih tos kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Kita sama-sama katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersama-Mu Tuhan, berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Sama-sama katakan, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku Siap-siap sama-sama pujian buat Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu. Dengan iman katakan, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kita percaya kalau Tuhan Yesus adalah jaminan hidup kita. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau berikan pada kami Tuhan, untuk kesehatan, berkat materi, berkat rohani yang Kau berikan buat kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan.
Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, dan biarlah kiranya apa yang kami tabur ini dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini dan kembali berlipat kali ganda untuk setiap yang memberi dengan sukacita. Kami siap memberi dengan sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kalau kami sudah memuji, menyembah nama-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan ada sesuatu yang ingin Kau bicarakan pada kami, ada sesuatu pesan yang ingin Kau sampaikan pada kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, biarkan Kau berikan kami hati dan telinga seorang murid Tuhan, sehingga kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman-Mu dan menjadikan remah bagi kehidupan kami Tuhan. Dan kami Tuhan berdoa juga untuk hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Tuhan ini, Tuhan Yesus, Engkau yang urapi hamba, bibir, lidah dan hamba, apapun yang hamba katakan, biarkanlah itu adalah isi hati daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih imam musik, WL, singer. Puji nama Tuhan. Haleluya. Seperti biasa, karena ini ditampilkan secara online, saya akan perkenalkan diri saya adalah Andi. Saya sudah melayani GB Home Palm Galaxy lebih dari 10 tahun. Ada yang dari masih kecil banget, sekarang udah mulai di teenager. Dari yang baik, sekarang udah jadi anak kecil. Saya udah melihat itu semua. Dan sekali lagi saya juga menyambut untuk shalom saudara yang hadir, shalom. Dan juga saudara yang di bawah, shalom semuanya. Dan yang hadir secara Zoom maupun secara online. Saya nggak akan lama-lama lagi, saya akan langsung to the point. Saya akan membawakan firman Tuhan hari ini dengan tema, yuk silakan PowerPoint. Silakan. Saya mau tema, yaitu temanya masa depan. Sama-sama bilang masa depan. Sekali lagi sama-sama bilang the future. Woi, kalau kerennya future. Kalau kita belajar sekarang ini nih, zaman sekarang udah makin keren. Saudara dulu kalau mau apa tuh? Mau nonton, kita mesti nunggu. Wah ini jamnya nih. Senin jam 7.30 malam itu tersanjung mulai. Sekarang mau nonton tersanjung lagi tinggal buka apa? YouTube. Saudara mau nonton Korea lagi? Sekarang kan zaman dulu kan kalau di Korea itu ada keluar di TV sekarang dulu. Sekarang sudah bisa nonton season per season. Mau maraton Korea juga bisa, tinggal download dan bayar nonton sampai mata keluar. Itu dia zaman sekarang. Sekarang udah industri 4.0. Bunyi apa itu? Oke, apa? Lanjut. Kita hari ini mau belajar namanya the future, masa depan. Menarik banget. Menurut saya mau bawa hari ini. Nah, saya mau coba tanya buat saudara. Saudara ada kepikiran nggak? Kalau tahu masa depan, apa yang saudara melakukan? Wah, yang bisnismen langsung bilang, kalau saya tahu masa depan, saya bakal stok barang ini. Karena barang ini nih di tahun 2000 sekian, ramai banget. Ada yang, di sini ada yang kenal saham? Tahu main saham? Puji nama Tuhan. Saham, waktu saat itu saham ini nih masih jeblok. Kalau saya tahu nih saham jeblok, saya nggak bakal mau investasi besar di sana. Ada yang bilang, saham ini gede banget sekarang. Dulu saya cuma pakai saham ini cuma dikit. Coba ya kalau saya tahu saham ini pas saat itu, pasti saya akan berikan semua harta saya investasi ke sana sehingga saya jadi kaya raya. Wah, seperti itu. Ada yang lebih parah lagi, kalau saya tahu suami saya kayak begitu. Kalau saya tahu suami saya, istri saya kayak begitu, Pak. Lebih parah lagi begitu. Kalau ada yang tahu masa depan, nggak ada namanya masalah. Semua everything is very fine. Semua kan baik-baik aja. Gereja sepi. Ada masalah aja gereja sepi. Apalagi gak ada masalah. Cuman pemusik doang, WL masih ingat khotbahin bangku kosong. Puji nama Tuhan ada masalah. Kenapa? Bukti saudara masih hidup. Masalah adalah salah satu bukti kita masih hidup. Nah, sekarang kita mau ngomongin masa depan nih. Masa depan bagi diri kita. Tapi kalau kita seringkali set up atau kita seringkali mikirin masa depan, banyak ada omongan, next slide. Ada bilang orang, masa depan Tuhan yang atur. Nggak usah atur-atur masa depan. Biarkan hidup nih ngeflow aja. Apalagi udahlah hidup jangan ngoyo, santai aja, nikmatin hidup. Ingat hidup cuma sekali. Banyak. Memang bener sih ya. Kalau kita terlalu pusingin future, pusingin masa depan, pusingin hari esok,
Akan pusing nggak? Pusing. Memang benar, tapi nggak sepenuhnya benar. Sama-sama bilang nggak sepenuhnya benar. Nah, masalahnya kita anak Tuhan harus bertanggung jawab. Klik next slide. Setiap anak Tuhan harus bertanggung jawab terhadap masa depan. Orang dunia aja, saya katakan, orang yang gak kenal Tuhan, so itu saya orang yang gak tahu agama, saya lebih dalam lagi nih. Bukan hanya Tuhan ya, orang yang gak tahu agama aja, mereka akan set up plan. Mereka akan siapkan rencana. Hari ini saya mau ngapain, nanti jam 2 siang mau ngapain, jam 3 harus meeting sama sekian-sekian orang, nanti pulang harus ngapain, mau pulang masak apa ya, besok pagi masak apa ya. Orang nggak tanpa agama pun mereka bikin rencana. Apalagi rencana bagi orang percaya. Terus gimana dong? Masa depan bagi Tuhan tuh gimana sih? Masa depan dalam Tuhan bagaimana? Hari ini kita bedah dikit yuk. Kita pahami masa depan bagi Tuhan. Yang pertama, saudara bisa baca sendiri. Rencana yang kita inginkan belum tentu rencana Dia. Planning demi planning, saudara nih, kita bisa susun sebaik mungkin, serapi mungkin. Tapi jika itu bukan yang akan terjadi, bukan yang sudah Tuhan rencanakan, bisa terjadi nggak? Enggak bakal terjadi. Kita udah rapi. Wah, dari A harus ada B. Tenang. Kalau A ada masalah, kita A point 1. Kalau ada masalah lagi A point 1 nggak bisa jalan, A point 2. Wah, kalau A point 2 mentok nih, A point 3. Seperti itu. Kita susun sebaik mungkin, kita susun seindah mungkin, tapi di ayat Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, yuk kalau bisa tampilkan kita baca sama-sama. Kalau nggak bisa saya bacain buat saudara karena saya sayang sama saudara. Saya bacain ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Ayat ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancangan kita. Sama-sama katakan gokil. Belum semua sama-sama katakan gokil. Kayaknya nih ya, ini cowok ini adalah masa depanku. Kalau lagi lewat gitu kan, handsome banget, ganteng. Kalau yang cowok lihat cewek, putih banget, wangi katanya. Rambutnya bagus loh. Tuhan, ini pasti masa depanku, ini pasti jodoh hidupku. Apakah benar? Kita bahas lebih lanjut lagi. Di dalam firman tadi, dengan kata lain, mau sebaik, sekeren, tinggi pangkat, sehebat pemikiran saudara dan saya nih, selamanya kita nggak akan bisa melebihi dari apa yang sudah Tuhan tetapkan pada sebelum kita apa? Sebelum kita apa? Sebelum kita bangun. Sebelum kita lahir. Sebelum kita jeblos. Sebelum kita ada di perut ibu tersayang kita 0,1 bulan, Tuhan udah siapkan. Sebelum kita lahir Tuhan sudah siapkan. Amin. Itu yang pertama. Rencana yang kita inginkan belum tentu rencana Dia. Kita next point. Nah, terasa sakit ketika Tuhan tarik kita dari rencana yang kita buat di mana belum tentu benar. Ini lanjutan dari yang pertama. Apabila saudara dan saya udah berhasil tanda kutip ya, menerapkan rancangan kita sendiri, mungkin dan pasti, saya katakan lagi, mungkin dan belum semua ya, mungkin dan mungkin dan pasti akan ada saatnya kita merasakan sakit ketika Tuhan menarik kita kembali ke rencananya. Jadi Tuhan jahat dong sama kita. Nggak benar dong Tuhan. Kita udah berhasil nih, kita udah set up plan. Kita udah rancang sedemikian baik. Contoh tadi, PDKT sama seorang perempuan yang cantik banget.
Kita ajak kenalan, kita ajak kenalkan ke orang tua. Orang tua udah bilang kayaknya nih gak bagus deh. Mama salah, mata mama tertutup. Mama pandang dia sebelah mata. Aku kenal dia lebih baik. Semua diungkapkan alasan-alasannya. Aku sayang sama dia seperti dia sayang sama aku. Dia adalah jodohku mah. Dan nikah. Kelihatan aslinya. Bagaimana? Sakit gak? Mulailah muncul. Kalau tahu dia begini, saya gak akan sama dia. Sakit gak? Sakit. Kita baca yuk di Wahyu 3:19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Saya nggak apa-apa pakai suara setengah, 1,5 lah. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dalam bahasa lainnya saya mau impresentasikan impersonate. Nah, saya mau impersonate Tuhan ngomong kayak gini. Cici, Koko, Bapak, Ibu, aku tuh Tuhan bilang sayang banget sama kamu. Sayang banget. Tapi kalau kamu udah kelewatan, sorry ku tegor. Dan kalau makin kurang ajar, mau gak mau ku hajar. Jadi ayo tobat, berbalik kepada aku. Tuhan seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Hal Tuhan tarik kita tadi itu bukan sekedar saya katakan itu bukan sekedar hal besar. Bahkan hal kecil pun Tuhan peduli. Tidak ada yang sepele di mata Tuhan. Tidak ada yang sepele di mata ibu-ibu. Saya mau mama ibu-ibu nih. Pernah nggak sekali aja mau masak? Pernah nggak mikir tanya Tuhan masak apa? Saya mau tanya dulu deh. Pernah nggak? Masak aja kok nanya Tuhan. Masak aja kok mikirin Tuhan. Ini dibawa ada mama saya nih. Mama kalau di rumah mau masak, mikir nggak mah? Apa langsung masak aja mah? Ini biar dia jawab di bawah. Dibawa ada mama saya dan papa saya. Mana ada? Orang biasanya nih masak aja. Udahlah besok. Kayaknya apalagi nih sekarang udah berkembang TikTok. Resep-resep, saudara save. Tapi belum tentu dimasak. Akhirnya di save, aku mau masak ini besok nih, masak. Mau masak capcay. Capcay 10 macam sayur. Dari pagi kemarin saya udah beli capcay. Sampai jagung muda, apalagi itu. Cai sim, kol dan lain-lain saya beli. Saya masuk kulkas. Besok suamiku, anak-anakku akan makan capcay ciptaanku. Hahaha. Tidur. Pagi-pagi bangun, terjadilah apa? Ternyata semalam suaminya bangun ambil minum di kulkas. Lupa tutup kulkasnya. Rusak tuh sayur. Kesel nggak? Kesel lah. Akhirnya masak apa? Telur dadar. Indomie. Halo, hal kecil apapun Tuhan tidak ada anggap sepele. Tuhan sayang banget sama kita. Tidak ada hal sepele di mata Tuhan. Semua tuh Tuhan anggap penting dalam hidup kita. Anak-anak muda, pasangan doakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, doakan anakmu. Seperti saya dari kecil bahkan saya selalu bilang sama istri saya, gimana ya nanti kalau misalnya pengen punya pasangan anak saya seperti ini. saya mikirin itu, tapi saya bilang masih lama. Oh iya masih lama. Biarkan Tuhan. Kadang-kadang kita manusia tuh gatel, ganjen, tau nggak ganjen. Kepengen ngatur, kepengen nyusun hal-hal yang di luar kemampuan kita. Saya tekankan, kita pengen nyusul hal-hal yang di luar kemampuan kita. Ada hal yang kita harus susun, ada hal yang harus kita rapikan, ada hal yang harus kita planning yang memang itu
In our area, dalam area kita, dalam kekuatan kita, kita harus lakukan dalam kekuatan kita. Tapi kalau udah di luar daripada kemampuan kita, stop. Kalau sampai tidak sesuai ekspektasi, sakit. Kayak tadi, ngalamin sakit ibu itu tadi kan. Seperti itu. Jangan marah, Tuhan sayang banget sama kita. Tapi nih, ketika itu terjadi, kita harus patuh dan taat. Jika tidak, sakit tadi akan terus panjang. Nah, saya kasih bonus poin berikutnya. Turn on the wisdom. Artinya apa? Nyalakan hikmat. Hikmat itu apa sih? Kalau bahasa dunianya wangsit ya, habisnya ya. Wangsit. Kayaknya enggak juga ya. Bukan ya. Hikmat. Hikmat itu apa sih? Pengertian. Saudara udah nyemplung nih ke got, sama saya juga udah nyemplung ke got nih. Di setiap planning yang kita atur, udah jatuh berat. Apa yang kita lakukan? Apakah kita selama-lamanya menikmati got itu? Enak nih got nih. Gatel dikit ya asik nih. Ada tikus lewat, nggak apa-apa. Ada sampah lewat. Ada isi septic tank keluar. Apa yang kita lakukan kalau kita masuk ke got? Kita berusaha keluar. Loh, Tuhan mana? Tuhan nggak tolong. Ini artinya salah. Tuhan kok nggak tolong? Tuhan itu mau kita mengaktifkan kembali hikmat yang Tuhan udah kasih. Udah taruh di kita, tapi kita apain? Kita kubur. Demi apa? Ambisi pribadi. Kita lagi meeting. Saya pernah ngalamin, berusaha udah cukup bagus. Saya import barang dari Cina. Udah flow udah bagus, udah per bulan dapat sekian, per bulan dapat sekian. Tapi ada rasa nafsu. Kayaknya kurang nih. Kita harus cari apa? Investor. Minimal cepet ya udah. Datanglah investor. Apa yang terjadi? Dicia. Tahu dicia? Dimakan. Itu bisnis. Apa yang terjadi? Saya nyerah. Saya jadi gila. Saya harus keluar sana. Saya rapikan, akhirnya mulai bisnis baru. Enggak saya tinggalin, gue gak mau tahu. Rusak lah bisnisnya, hancur lah. Gue pergilah. Enggak begitu. Jadi anak Tuhan harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Jangan udah ada salah, udah ada kesalahan, kita nyerah. Oh jadi suami yang kita pilih, istri yang kita pilih itu salah ya? Halo, setiap apapun yang kita pilih itu forever dan selamanya, apalagi suami istri. Mau dia sejelek apapun, seburuk apapun, dia istri dan suami yang sudah kita pilih dan sudah disatukan di depan mata Tuhan dan jemaat Tuhan. Amin. Cari point of view yang lain. Mungkin dia ada kekurangan, mungkin dia ada kelebihan. Jangan fokus sama kekurangannya aja. Kalau fokus sama kekurangannya mah enak. Kalau fokus sama yang kelebihannya kita akan bilang, wah cantik banget, wih kamu emang hebat ya, kamu baik banget. Itu yang namanya turn on the wisdom. Nyalakan hikmatmu, jangan tinggalin kalau ada salah. Dan satu-satunya nih jalan untuk kita mendapatkan masa depan yang benar itu nggak ada lain. Nggak ada lain. Kita mau belajar berjalan di masa depan yang benar nggak? Amin. Amin. Kita harus berjalan dalam rencana Tuhan. Pertanyaannya, gimana caranya berjalan dalam Tuhan? How to walk and to be safe and walk in God's plan. Yang pertama, nggak ada lain. Next slide, nggak ada lain. Baca firman Tuhan. Di Mazmur 119 ayat 105 saya bacakan lagi nggak apa-apa. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang
bagi jalanku. Nggak ada kunci yang paling penting daripada baca firman Tuhan, merenungkannya, dan tentu aja melakukan firman Tuhan untuk kita belajar berjalan di rencana Tuhan. Firman Tuhan itu adalah satu-satunya, saya bilang. Firman Tuhan adalah satu-satunya kunci supaya kita kuat. Kita kuat untuk menghadapi namanya badai cobaan. Di sini ada yang tidak ada cobaan dalam hidupnya? Tidak ada masalah? Pasti ada. Kerjaan, anak-anak muda pasti ngurusinnya proyek, ya enggak? Proyek sekolahan, besok kuis, besok ulangan, bentar lagi ujian, bentar lagi mau pilihin kuliah apa lagi. Pusing banget kalau mau pilih IPA atau IPS, banyak. Anak bayi pun juga ada cobaan. Apalagi orang yang makin berumur. Halo, kita harus belajar untuk baca firman Tuhan. Memang ngantuk tapi harus paksa diri kita. Sama-sama kita katakan baca firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita next. Diam di dalam rumah Tuhan. Saya bacakan aja ya, agak panjang nih. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Nah, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuh sekeliling aku. Dalam kemahnya, kemah Tuhan, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Di Mazmur yang 13 ayat 14, sesungguhnya aku percaya melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Enggak selalu mengikuti rencana Tuhan tuh. Enggak selalu untuk kita berjalan dalam rencana Tuhan pakai cara yang ribet. Salah satu sih dekatan. Cukup diam di dalam bait Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Yang saudara lakukan ini termasuk benar. Datang ke rumah Tuhan. Tapi itu secara harfiah. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, yang maksudnya diam di dalam rumah Tuhan, bait Allah masuk ke dalam hidup kita. Sama-sama bilang hidup kita. Di mana yang dimaksud adalah merelakan Tuhan, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan caranya nggak ada lain. Belajar dan menerapkan hidup yang kudus dalam hidup kita. Jauhi dosa. Jauhi hal yang Tuhan nggak suka. As simple as like that. Sesimpel itu. Sama-sama bilang bertobat. Yang berikutnya, nah, easy go lucky with God. Tahu easy go lucky nggak? Atau saya mau bilang nggak banyak cincong sama Tuhan. Tahu cincong? Tahu cincong? Tahu cincong? Kalau di sini jemaat kita ada yang buat namanya bakmi cincong, gitu enak. Kalau cincong ini nggak enak ini. Frasa atau isi golaki itu mengandung arti kata apa tau gak? Santai atau tidak khawatir. Tapi ingat, with God, bersama Tuhan. Belajar berserah penuh kepada Tuhan. Bukan ngatur Tuhan, tapi juga bukan menyerah tanpa syarat ya. Di Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, ini saya pernah bawakan khotbah ini di maybe 2 bulan yang lalu saya bawa ini tentang Abraham. Ingat gak? Abraham tiba-tiba lagi diem, lagi nyantai, mungkin lagi meeting sama tim-timnya.
Tiba-tiba telepon Tuhan datang. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Mateng nggak? Lagi enak-enak tidur, lagi enak-enak nyantai. Abram, tidak apa? Pergilah dari negerimu. Dari semua saudara lo katanya. Udah kasar nih. Dari rumah bapamu, pergi. Pergi mana? Ke negeri apa? Ada negerinya enggak? Enggak ada. Negeri yang nanti akan kutunjukkan kata Tuhan kepadamu, Bram. Yang kedua nih. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Berikutnya aku akan berkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ini bagi saya agak nggak make sense kalau di dalam dunia perdagangan, perbisnisan, jasa itu nggak make sense. Saudara lagi duduk diam di kantor, tiba-tiba datang orang, beng, permisi, bisa ketemu Pak Kevin? Ya, ada apa? Pak Kevin. Bapak Kevin sekarang ke bank. Bapak siapin uang Bapak. Ambil barang ini. Sebanyak-banyaknya. Dijamin besok laku. Saya yakin hikmat kok Kevin gak bilang, oh iya siap ya. Tunggu dulu pasti kan. Tunggu dulu Pak. Tunggu dulu. Pertanyaan saya satu, Bapak siapa? Orang gak dikenal loh. Tiba-tiba datang. Atau kan orang dikenal sekalipun, apakah kita akan nelan bulat? Enggak. Tapi Abraham ini is another level, itu level berbeda daripada saya maybe ya. Saya nggak bilang saudara saya deh. Saya itu jauh di atas, saya itu jauh di bawah Abraham. Jauh. Saya nggak bakal seberani itu. Tapi dia lakukan nggak? Dia lakukan. Dia ikutin maunya Tuhan. Dia tinggalin sanak saudaranya. Maybe dia tinggalin bisnisnya. Dia tinggalin rumah bapaknya. Udah punya rumah, tinggal di rumah bapaknya. Gak usah lagi pusing-pusingin KPR. Gak usah lagi pusing-pusingin survei lagi. Gak usah pusing-pusing BPHTB lagi. Pajak-pajak, jual beli rumah, gak usah pusing lagi. Wup. Tapi disuruh pergi. Udah enak-enak tinggal di rumah bapaknya padahal. Ya berarti mesti cari rumah lagi dong. Kemana Tuhan? Ntar gue kasih tahu. Sebel banget gak? Pusing banget gak? Tapi Abraham lakukan. Abraham begitu menurut sama Tuhan. Dan gak banyak cincong. Pak, udah saatnya melayani, ntar dulu. Bu melayani dulu, entar, Tuhan belum panggil. Ibu ayo melayani dong, tolong. Aduh saya gak ada waktu. Bener-bener Tuhan bikin gak ada waktu gimana? Bener-bener Tuhan panggil gimana? Come on guys, saudaraku. Jemaat-jemaat dikasih Tuhan. Belajar yuk. Kalau mau berjalan di dalam masa depan yang benar, kita harus kurangin cincong. Bolehlah kalau saudara ibu-ibu cincongin suami saudara, gak apa-apa. Gak apa-apa, dikit-dikit gak apa-apa. Tapi kalau sama Tuhan please, belajar untuk dengar-dengar sama Tuhan. Dan masalahnya nih ya, kadang saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya tuh rindu, pengen dengar suara Tuhan, pengen dengar suara komandonya Tuhan secara langsung. Saya nggak tahu di sini saudara pernah nggak sih lagi diem, terus tiba-tiba Wisnu, Pak Wisnu dipanggil, kamu lakukan ini ya, kayaknya udah, ya mungkin nggak seperti itu ya Pak Wisnu ya. Ya Tuhan bisa bicara lewat manapun. Tuhan bisa bicara lewat suami, lewat istri, anak saya sebenarnya pernah ngomongin saya. Teman kantor, teman pelayanan, customer, klien, supplier, orang gak kenal sekalipun Tuhan bisa pakai gak? Untuk menyampaikan pesan dia. Bos yang begitu nyebelin,
Bisa lah Tuhan pakai. Ngomongnya bener tuh banget ya. Atasan yang benar-benar kurang ngajar sama kita, bisa nggak Tuhan pakai? Untuk menyampaikan pesan buat kita. Bisa. Temen yang paling rese, ini orang temen suka ngebully aku nih di sekolah. Tapi kok tiba-tiba dia bisa baik, dia kasih tahu aku sesuatu ya? Apa jangannya dia berbohong? Seperti itu. Masalahnya kita harus peka. Dan gimana bisa peka? Baca firman Tuhan, hidup kudus, masukkan Roh Kudus dalam hidup kita itu. Kalau saya sepanjang tadi dari awal saya ngobrol sampai sekarang, dan saudara nggak baca firman, saudara nggak hidup kudus, saudara masih mencong kiri mencong kanan, dan saudara bilang percuma dengar khotbah dia, gue nggak pernah dengar Tuhan ngomong sama gue. Kita harus benerin diri kita dulu dan buka hati kita bisa bedakan yang mana omongan jahat, omongan diri kita sendiri, sama pesan dari Tuhan. Hakim yang jahat pun Tuhan bisa pakai di firman Tuhan. Apalagi atasan saudara yang nyebelin, bos saudara yang nyebelin, teman sekantor yang nyebelin, Tuhan bisa pakai juga. Teman-teman yang rese, Tuhan bisa pakai juga. Amin. Sama-sama bilang sama saya, ikut Tuhan. Saya kasih bonus poin lagi. Ini kayak poin terakhir nih. Cepatlah. Bonus poin, selalu bertanya dan berserah penuh kepada Tuhan. Jangan sampai salah pilih. Itu bisa sama-sama bilang bahaya. Mau kerja apa, beli barang apa, stok barang yang bakal laku atau yang gak laku gimana. Kalau saudara tadi main saham-saham yang bakal naik itu apa ya, mau makan apa dan lain-lainnya. Ketika dihadapi dengan pilihan, selalu tanya siapa? ChatGPT. Sekarang ingetan ChatGPT kan, apa-apa ChatGPT. Saya punya teman satu itu rada-rada beneran. Dia kalau mau masak, dia nanya ChatGPT. Hari ini tanggal Selasa, hari Minggu tanggal 27 bulan Juli 2025. Apa yang saya harus masak? Di koma, saya ingin masak sayur dengan proteinnya sedikit banyak. Koma lagi, tapi tidak ribet. Bikin tek, dikurut, ini mengerikan. Teknologi itu menolong tapi juga mengerikan. Jadi kalau saudara nggak tahu ChatGPT itu kayak aplikasi. ChatGPT itu kayak website. ChatGPT itu kayak suatu alat berbentuk digital. Jadi kita bisa tanya jawab sama dia. Bahkan saudara bisa ngobrol sama dia. Hai, kamu lagi ngapain? Lagi bosan, kamu lagi ngapain? Bisa ngomong itu ChatGPT seperti itu. Jangan coba-coba, nanti saudara jadi autis. Benar, ChatGPT, dia tanya mau masak apa pakai ChatGPT. Nah sekali ketika dihadapi dengan pilihan, kita selalu tanya Tuhan. Jangan bertindak sendiri. Nah, dan jika sudah memilih, tetap minta pimpinan Tuhan. Jangan kayak siapa, contoh kita paling gampang, yang paling terkenal, yang paling bodoh. Namanya siapa? Yudas Iskariot. Peranan dia penting gak sih di dalam Rasul Yesus? Di dalam kedua belas Rasul dia tugas sebagai apa Pak Wisnu? Sebagai pendahara ya. Pendahara itu apa? Kalau bendahara kita baik banget kok Kevin. Bendahara ini Yudas Iskariot. Dia ngapain? Bendahara itu megang duit. Dipercayakan uang untuk pelayanan Tuhan Yesus yang saudara tuh kalau misalnya punya kantor nih, punya usaha, apakah saudara percayakan orang yang mengatur, yang jadi finance accounting, orang yang sembarangan? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Cireni mungkin nggak? Nggak mungkin. Kita akan cari orang yang berkompeten, orang yang bisa dipercaya, orang yang pintar, orang yang baik untuk pegang apa? Uang perusahaan. Kalau dia nggak benar kita nggak akan pakai. Dia udah dipilih Tuhan sedemikian baik, tapi dilakukan apa? Dia lakukan apa? Dia jual Yesus sampai Yesus disalib. Dan saya percaya, saya pernah bahas dengan istri saya. Sebenarnya mungkin nggak ya Yudas Iskariot itu bisa bertobat? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Nggak ada bahasanya tiba-tiba Tuhan turun dari salib terus udah keluar dari bukit Golgota, dari bukit dia buka terus digampar Yudas Iskariot. Nggak mungkin dong. Lu lihat tangan gue jadi bolong kan?
Nih bolong nih, nggak begitu kan? Tuhan ampuni nggak? Ampuni. Seberapa buruk masa lalu saudara, seberapa buruk masa lalu saya, kalau kita minta ampun Tuhan ampuni nggak? Tapi jangan dablek, kayak jangan jadi keledai. Udah jatuh, balik lagi, jatuh, balik lagi. Atau nggak kayak cunyuk, tau nggak cunyuk? Cunyuk, saya nggak boleh ngomong itu, ntar ke band di YouTube soalnya. Iya, jangan jadi kayak udah tahu kotor, dia nyemplung ke kubangan, saudara coba deh. Coba angkat dia dari kubangan, bersihin, bersih, dia balik lagi nggak? Balik lagi, karena gatel dia, di kulitnya dia pengen kena lumpur lagi. Seperti itu. Yudas Iskariot harusnya bisa ya, dia minta ampun dan kembali lagi sehingga nggak usah gantiin Matias. Tapi dia pilih apa? Di Matius 27:5, maka ia pun melemparkan uang perak bekas jual Yesus ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan dia jangan kayak siapa lagi? Ingat kejadian tadi istri Lot? Tahu istri Lot? Dia jadi apa? Tiang garam. Dia salah memilih. Dia malah menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Saya mau bilang gini, menoleh ke belakang si istri Lot tadi itu bukan sekedar iseng, bukan kan kalau kita mau belaga-belaga di belakang gini kan, nih kayak ada yang ikutin gue nih, nggak begitu. Yang membuat dia jadi tiang garam, menoleh ke belakang itu bukan karena dia iseng, karena dia masih mikirin, tau nggak apa? Ya keluar dari Sodom Gomora. Tadi udah enak-enak di sono, tapi mesti keluar dan ngantau lagi nih, capek banget deh. Lagi nengok, akhirnya dia jadi apa? Tiang garam. Dia padahal udah enak banget loh, dia udah ikutin Abraham, bisa keluar Sodom dan Gomora. Tapi kok dia ngapain ke belakang? Itulah manusia. Begitu banyak pilihan, tapi kadang kita fell for it. Kita jatuh ke dalam hal yang salah. Makanya saya bilang, enaknya kita sebagai umat Kristen, kita nggak usah persiapkan, sekuduskan apapun itu. Kita tinggal di pilihan, sesimpel pilihan. Kita tinggal diam. Tuhan, tolong saya harus pilih ini atau pilih ini. Ya Pak Wisnu ya. Nggak usah kita, bentar Pak, kita mundur, kita angkat tangan. Kita panggil Kak Catur, kunci C. Kunci C dong di mana? Udah nggak apa ya. Seperti itu kita doa sama Tuhan. Nggak perlu yang mau memilih kita mesti menyembah dulu. Bentar ya saya nyembah, bentar ya 2 jam. Nggak begitu. Komunikasi kita sama Tuhan gampang banget, tapi seringkali kita menganggap ngapain lah komunikasi begini-begini doang. Seperti itu. Kita harus belajar seperti perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ingat gak yang Yesus lagi jalan, dia datangin Yesus, dia minta apa? Sembuhkan anakku. Saya bacakan aja deh. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Boleh tampilkan gak? Udah habis soal slide-nya. Boleh tampilkan gak multimedia, bisa gak? Aman? Matius pasal 15 ayat 21. Matius pasal 15 ayat 21. Saya janji gak lama-lama saudara, bentar kita mau selesai. Bisa? Yuk saya bacakan aja deh. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan," katanya. Anak Daud, dia tahu loh. Dia tahu, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali nggak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Bilang apa? "Tuhan, Guru, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Sakit. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia.
sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada guguk. Dia bilang kan. Karena perempuan itu benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai Bu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Perempuan kanan ini ada seorang yang kenapa namanya nggak disebut di Alkitab. Ini orang yang saya bilang imannya beyond other, wah apalah nggak tahu lah itulah, iman yang luar biasa. Udah Tuhan, tanda kutip ya, enak aja minta berkat. Ini buat anak-anak nih, buat orang-orang Israel doang nih tadi kan. Tapi tetap dibilang Tuhan tolonglah aku. Dia tetap kejar Tuhan, tetap kejar Tuhan. Dan ketika itu anaknya sembuh. Ibu itu bisa nggak? Ah udah deh, Tuhan kayak cuekin aku. Dia mundur bisa nggak? Bisa banget. Ah capek lah Tuhan kayak begini banget sama hidup sama saya. Udah saya mundur aja deh. Saya udah diusir. Dia bisa mundur, bisa keluar, bisa. Tapi nggak, tetap dia fokus sama Tuhan. Dia minta Tuhan, akhirnya udah dijawab. Haleluya. Saya punya satu kesaksian untuk tutup firman Tuhan hari ini. Kasih jadi saya itu bergerak di bidang sosial media. Saya pegang brand, biasanya brand makanan. Jadi brand-brand makanan, saya handle TikToknya, saya handle Instagram, YouTube dan lain-lain. Saya bikin untuk bisa auto jawab DM itu direct message. Jadi kalau misalnya Kak harganya berapa, bisa jawab. Kak di mana lokasinya, dijawab. Itu kayak gitu, seperti itulah. Dan saya pegang beberapa brand, beberapa nama, dan ada 1-2 nama yang saya rasa udah apa ya, ketika saya visit di sana, dia welcoming banget, it's very warm, hangat banget lah. Dia sambut anak saya, hai Debbie, gitu. Dia Debbie, hai Debbie, kayak gitu, seperti itu kurang lebih. Baik banget. Saya bilang ini brand akan selamanya saya pegang. Kenapa saya optimis dong, orangnya baik, paymentnya bagus, pokoknya orangnya bener-bener sopan, bener-bener tidak ada kayak ngebosi. Oh gue maunya begini deh, saya mau begini deh, enggak, dia bener-bener baik sama kita. Dianggap itu seperti dianggap kayak apa ya? Saya sendiri, mungkin saya sendiri saya merasa seperti saya dianggap saudara sama dia. Saya bilang sama istri saya, ini brand akan kita pegang seumur hidup kita. Kenapa kata istri saya? Karena dia baik banget. Tunggu dulu. Di saat istri saya ngomong tunggu dulu, saya sedikit marah. Bener, ini saya sharing dikit ya. Saya sedikit marah, kenapa? Kamu kok kayaknya menegatifkan keoptimisan saya. Saya bilang gitu. Kok kamu kayak ngeblok apa yang saya optimis? Saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa kata dia kan. Saya diem. Akhirnya lanjut. Singkat cerita, ini benar-benar baik loh. Orangnya saudara please bayangkan nih, orangnya benar-benar baik sama saya. Sekali lagi ya, paymentnya bagus, bla 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 lah. Oke, bagus banget deh. One day, tiba-tiba dia bilang, Di, saya hold dulu ya bulan ini. Gimana? Hold aja gitu kan. Karena mau di-handle sama yang lain. Dari saat itu saya langsung kayak, kok bener nih diomongin istri saya. Kok salah yang saya pikirin. Saya udah pikir planning mau begini, karena kan namanya payment per payment kita akan bisa nyusun budgeting dalam hidup kita kan ya. Dalam setiap peluasan usaha, rumah tangga, apapun itulah kita bisa susun itu. Tiba-tiba 2 orang ini, singkat cerita, long short story, dia cut saya. Saya merasa down lah. Saya merasa kayak tidak dihargai.
Saya marah gitu kan. Dan saya sedikit marah, saya sedikit komplain sama Tuhan. Tuhan kenapa ya? Kok Tuhan maunya tuh kerjaannya tuh yang bener-bener saya mesti olah banget, saya mesti yang harus dari awal lagi. Padahal dengan 2 brand ini saya udah enak banget dah. Dia udah gak pusing dengan saya, dia yang udah pusing sama dia, udah tektokan enak banget. Udah enak banget, tiba-tiba di-cut dan ganti yang lain. Long short story, singkat cerita lagi, tiba-tiba brand ownernya telepon saya dengan panik. Saya udah di-cut tuh, saya ditendang saya di-kick dari Instagramnya, saya di-kick dari TikToknya, pokoknya semua. Password diganti, grup WhatsApp dipindahkan, udah semua, udah lost. Tiba-tiba, long short story, setelah sebulan 2 bulan kemudian ya, ditelepon. Di, ya kenapa, dia bilang, tolong, dibilang gitu saya, lu blokin ya, bikin private TikTok dan Instagram dulu. Saya bingung. Kenapa? Kan saya udah gak ada di situ. Oh iya dia lupa. Ternyata saudaraku, jadi salah satu investor dari bisnisnya dia itu melakukan salah satu kejahatan. Kejahatan yang istilahnya membuat orang sampai sakit ya. Sakit dan sampai mati. Sehingga orang tahu dan orang-orang ke brand itu dan full negatif komen di Instagram, TikTok itu. Wah, saya bilang sama istri saya, wah Tuhan bener-bener. Saudara bayangin gak kalau saya masih handle di sana, pusing. Kan brand saya untuk handle dia terpampang. Saya akan kena. Wah, iya ya Tuhan. Saya sempat marah sama Tuhan, tapi pas itu terjadi, saya bukannya seneng ya, syukurin enggak gitu, syukurin lu makan enggak. Saya langsung kayak sujud syukur, Tuhan makasih banget. Ibarat nih kalau Tuhan udah kasih, kalau Tuhan tarik, itu pasti bukan karena Tuhan jahat, karena ada something bad will happen in that place. Karena ada bakal sesuatu yang jelek terjadi di tempat itu. Saudara tiba-tiba dapat masalah di tempat ini dan saudara harus cabut, di tempat kerja harus cabut. Belum tentu karena saudara yang jelek, tapi karena ada di balik itu ada apa ya namanya ya? Apa sih namanya waktu yang Debbie khotbah itu namanya apa? Sorry, blessed in disguise. Ada berkat terselubung. Saudara mau selamatin, Tuhan mau selamatin saudara di dalam terpurukan itu. Saya makin lama makin belajar. Oh begini toh Tuhan, berjalan di rencana Tuhan tuh mungkin gak seindah seperti kita berjalan di tepi pantai, di ladang bunga enggak, tapi ada up and down-nya. Tapi saya percaya kalau kita baca firman Tuhan, kita hidup kudus, kita gak banyak cincong sama Tuhan. Saya percaya deh. Dan kita tetap lakukan bagian kita ya. Dan kita biarkan Tuhan lakukan bagiannya yang kita gak bisa handle. That's it, selesai. Pasti saudara dan saya dapat masa depan yang benar. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang baik Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami sangat amat percaya kalau masa depan yang Kau siapkan pada kami begitu indah. Tapi kami juga mau belajar Tuhan agar kami stand still, agar kami tetap berdiri tegap dan kami siap menyambut masa depan-Mu Tuhan. Dan kami mau lebih lagi dengar-dengaran dengan-Mu Tuhan. Dan kami mau lebih lagi memegang tangan-Mu, bersandar penuh padamu Tuhan. Biarkanlah kami Tuhan terus Tuhan berjalan dalam rencana-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni segala sikap kami, segala kesalahan kami. Kalau kami sudah salah pilih sebelumnya, berikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan. Berikan kami hikmat. Berikan kami kemampuan Tuhan. Kami berdoa untuk suami-suami kami. Kami berdoa untuk setiap istri kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan kami. Kami berdoa untuk setiap usaha kami Tuhan. Biarkan segala semua yang terjadi dalam hidup kami Tuhan sesuai dengan masa depan-Mu Tuhan. Sehingga kami tetap on track Tuhan di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa dalam surga, hamba sudah selesai berbicara Tuhan Yesus.
Kembali lagi Tuhan, Engkau terus peluk, Engkau terus jamah anak-anak-Mu, jamah anak-anak lelakimu, anak-anak perempuanmu Tuhan. Biarkan kami semua terus Tuhan hidup dalam rencana-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarkan kami materikan doa kami hai dalam nama segala nama, Raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya undang setiap saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan rahmat-Mu yang kami terima pada hari ini Tuhan. Kami mendapatkan firman Tuhan dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan, Andi Hardi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tambahkan pengurapan dan pewahyuan yang baru hari lepas hari Tuhan. Kau berkati pelayanannya, keluarganya Tuhan, rumah tangganya Tuhan, bahkan segala sesuatu yang dikerjakannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan juga apapun yang sedang didoakan Kau jawab dengan jelas dan nyatakan kemuliaan-Mu atas keluarga ini Tuhan. Dan biarlah setiap benih firman Tuhan yang Kau tabur pada hari ini juga kembali menjadi buah yang berkali lipat ganda dalam kehidupannya dan keluarganya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan, minta Insinyur Niko, gembala CK4, minta Werer Kauntu, dan semua gembala rayon Tuhan, gembala cabang khusus serta gembala-gembala kul Tuhan, Engkau urapi dan berkati semuanya. Kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan, GB Home Palem Galaksi, Pendeta Immanuel beserta keluarga, wakil gembala kami Tuhan, Pak Wisnu beserta keluarga Tuhan, dan seluruh tim kor, seluruh pelayanan, seluruh keluarganya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau urapi, berkati berlimpah, sehat, kuat, panjang umur, berhasil dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk memimpin bangsa kami, presiden dan wakil presiden beserta seluruh jajaran kementerian yang ada. Berikan roh takut yang akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir, yang dapat menjangkau setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak, tua maupun muda. Semua boleh berjumpa Tuhan Yesus secara otentik sebelum Tuhan Yesus datang. Kami juga berdoa Tuhan untuk milik gedung gereja. Kiranya Tuhan berkati dengan berlimpah, sehat, kuat, dan panjang umur. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan gereja kami di tempat ini Tuhan, RW 17 Ruko 1000. Biar kiranya Tuhan yang memberkati Tuhan semua pengurus, dan berikan keamanan dan kedamaian Tuhan, serta kerukunan Tuhan dalam mengelolanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, asyir, imam musik, tim multimedia, serta tim pendoa Tuhan. Kiranya Engkau yang urapi, Kau lebih pakai, lebih heran dan luar biasa lagi Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat GB Home Palem Galaksi yang hadir pada siang hari ini Tuhan, maupun online dan onsite Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, Engkau menguatkan mereka yang lemah, menghibur mereka yang susah, dan bukakan jalan bagi yang mereka mengalami jalan buntu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengabulkan setiap doa kami. Dan ini kami semua Tuhan, kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk tertuju kepada Engkau. Dan sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita arahkan mata hati pada Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan berikan Engkau kasih karunia. Tuhan memandangkan wajahnya kepadamu dan berikan Engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam kasih yang sempurna Yesus Kristus Putra yang Tuhan dengan Tuhan kita, penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya.